Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Lastri Sulistiowati, gadis berusia 26 tahun asal Desa Kare, Kabupaten Madiun, duduk termenung di beranda rumah kecil berdinding anyaman bambu. Ia memandang sawah yang mengering dan ayam-ayam kurus milik ibunya yang berlarian mencari sisa padi. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Lastri menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan di warung dan ladang tetangga, tapi penghasilan itu tak pernah cukup. Apalagi adiknya, Kiki, harus melanjutkan sekolah. Saat itulah muncul tawaran yang tampak seperti jalan keluar, kerja ke luar negeri, ke Kamboja, jadi pengasuh anak dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Tawaran itu datang dari Bu Ratna, tetangga yang dikenal suka membantu menyalurkan TKW lewat jalur pribadi. Anaknya baik-baik kok, orang kaya, rumahnya besar, cuma butuh pembantu rumah tangga yang setia dan gak manja, kata Bu Ratna sambil menyodorkan brosur yang dicetak seadanya. Ibunya sempat ragu, tapi Lastri, dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang menggebu, memaksa. Bu, kalau terus begini, kita nggak akan bisa bangkit. Kiki harus sekolah. Aku akan kirim uang rutin, paling 6 bulan sekali pulang. Setelah mengurus paspor secara kilat dan tanpa proses resmi BNP 2 TKI, Lastri berangkat. Ia terbang dari Surabaya menuju Kuala Lumpur, lalu transit di Bangkok, dan akhirnya tiba di Phnom Penh. Ia tidak sendiri, dalam rombongan kecil itu ada 5 perempuan lain dari Jawa Timur, termasuk Sari dari Kediri dan Bak Imah dari Tulungagung. Mereka semua terlihat semangat, penuh harapan akan hidup lebih baik di negeri orang. Namun begitu menginjakan kaki di Phnom Penh, semuanya berubah. Lastri langsung merasa sesuatu tak beres. Mereka tidak dibawa ke rumah majikan seperti yang dijanjikan. Mereka dijemput oleh seorang pria berwajah keras yang hanya menyebut dirinya Pak Heng, warga lokal yang bisa berbahasa Indonesia terbata-bata. Tanpa menjelaskan apapun, mereka dijejalkan ke dalam van berwarna abu-abu, dengan kaca ditutup rapat, dan perjalanan selama lebih dari 7 jam menuju arah utara, ke daerah yang tak mereka ketahui. Sari mulai gelisah. Kita ini mau dibawa kemana, Mbak? Bisiknya. Lastri tak bisa menjawab. Ponsel mereka sudah disita dengan alasan, nanti dikembalikan setelah sampai di tempat kerja. Saat malam tiba, mereka berhenti di tengah hutan. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik pepohonan. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur bau bangkai membuat Lastri nyaris muntah. Mereka diturunkan dan dipaksa berjalan kaki sejauh hampir 1 jam ke dalam hutan, melewati jalan setapak sempit yang hanya bisa dilalui 1 orang. Di sanalah mimpi buruk itu dimulai. Mereka dimasukkan ke dalam pondok kayu reot yang terkunci dari luar. Tiap hari hanya diberi 1 kali makan, nasi basi dengan lauk tak layak makan. Air minum pun diambil dari genangan hujan. Salah satu perempuan, Mbak Imah, jatuh sakit karena keracunan. Ia menggigil semalaman, dan tubuhnya hanya ditutupi kain sobek. Esok harinya, ia tidak bangun lagi. Lastri menangis diam-diam malam itu. Dalam kegelapan, ia mulai sadar, ini bukan kerja rumah tangga. Ini penipuan. Ini jebakan. Ia dan teman-temannya menjadi tahanan tak bernama, mungkin untuk dijual, mungkin untuk hal yang lebih mengerikan. Di hari ke-7, beberapa dari mereka dibawa pergi oleh orang-orang bersenjata. Salah satunya adalah Sari. Ia memeluk Lastri sebelum pergi, bisikan kata, kalau aku nggak balik, bilang ke ibuku aku sayang dia. Setelah itu, Sari tak pernah kembali. Lastri mencoba melarikan diri 2 hari kemudian. Ia menyelinap saat penjaga tertidur dan berhasil kabur sejauh 2 kilometer sebelum tertangkap. Sebagai hukuman, ia diborgol di luar gubuk, dalam posisi duduk di tanah, selama 2 malam berturut-turut tanpa makanan. Tubuhnya penuh luka, gigitan serangga, dan kulitnya mulai membusuk karena infeksi. Di Madiun, keluarga Lastri mulai panik. Sudah 2 minggu tak ada kabar. Ibunya menangis setiap malam, dan Kiki hanya bisa menatap ponsel kosong, berharap kakaknya memberi kabar. Mereka melapor ke kepala desa, yang akhirnya meneruskan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Namun Lastri tak terdaftar secara resmi. Ia dianggap TKW ilegal, dan kasusnya tidak mudah ditindaklanjuti. Tapi nasib berkata lain. Seorang mantan korban,
yang berhasil kabur beberapa bulan lalu, mendengar dari komunitas migran di Phnom Penh bahwa ada perempuan Indonesia bernama Lastri yang masih hidup di hutan. Ia menulis surat anonim kepada KBRI, berisi informasi samar dan sketsa kasar lokasi. Kabar itu sampai ke Kolonel Arif Nugroho, seorang perwira TNI yang saat itu berada di Kamboja dalam misi kerjasama militer terbatas. Bersama Letnan Farid dan tim kecil gabungan, ia berkoordinasi dengan aparat lokal Kamboja untuk menyelidiki. Mereka tahu, jika terlalu terang-terangan, nyawa para korban bisa terancam. Operasi dilakukan diam-diam. Dengan membawa bendera netral dan logistik seadanya, tim bergerak ke arah wilayah yang disebut dalam surat. Mereka tahu, waktu sangat terbatas. Hutan itu luas, medan sulit, dan sindikat bisa kapan saja memindahkan para korban atau menghilangkan jejak. Lastri, di sisi lain, sudah nyaris kehilangan harapan. Tapi setiap malam, ia masih melantunkan doa. Ya Allah, kalau aku harus mati, biarlah aku mati di tanah air. Tapi kalau masih diberi hidup, kirimkan seseorang, siapa saja, yang bisa pulangkan aku. Dan di suatu malam, saat kabut menggantung rendah di atas tanah hutan dan suara binatang malam terdengar seperti jeritan, Lastri mendengar langkah kaki asing. Kabut pagi menyelimuti desa Kare, Madiun. Di rumah berdinding bambu, Ibu Lastri duduk memandangi foto anak sulungnya yang digantung di dinding ruang tamu. Sudah 3 minggu Lastri tidak memberi kabar. Biasanya, ia selalu sempat menelepon atau mengirim pesan suara saat transit. Tapi kali ini, hening total. Kiki, adik Lastri, yang masih duduk di bangku SMP, duduk di sudut ruangan sambil terus memperbarui aplikasi WhatsApp. Status terakhir Lastri masih menunjuk lokasi terakhir di Thailand, bukan Kamboja. Mereka tahu ada yang tidak beres. Namun saat mendatangi agen Bu Ratna untuk meminta penjelasan, Bu Ratna justru mengelak dan bilang, mungkin belum ada sinyal. Biasa kalau baru sampai. Sabar saja. Tapi sabar itu berubah menjadi panik saat ada pesan WhatsApp misterius masuk ke ponsel Kiki dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, dalam bahasa Indonesia yang terpotong-potong. Kakak kamu. Lastri, hati-hati, dia dibawa ke utara, bukan kerja, tolong lapor, cepat. Pesan itu langsung hilang setelah dibaca. Nomor pengirim tak bisa dihubungi lagi. Keluarga Lastri pun mengambil langkah berani. Mereka mendatangi kantor dinas ketenagakerjaan Kabupaten Madiun. Di sana, mereka bertemu dengan staf BP3MI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang setelah memeriksa sistem data nasional, menyatakan bahwa nama Lastri tidak terdaftar sebagai TKI resmi. Lastri ini termasuk pekerja migran non-prosedural, Bu. Ini yang bikin penanganannya sulit. Tapi kami akan bantu hubungi pihak KBRI di Kamboja, ujar salah satu petugas. Sementara itu, di Phnom Penh, Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Pak Iqbal Tarmizi, menerima surat misterius yang dikirim ke gerbang kedutaan. Tanpa nama pengirim, hanya sebuah map coklat yang berisi gambar tangan dengan borgol dan secari kertas bertuliskan, ada perempuan Indonesia bernama Lastri, masih hidup, di hutan arah utara Kratie, akan dijual, tolong cepat. Di bawah tulisan itu, terselip sketsa kasar lokasi, mirip dengan area perbatasan hutan di utara Provinsi Kratie, sekitar 250 km dari Phnom Penh. Meski informasi itu terkesan acak, pihak kedutaan tidak mengabaikannya. Laporan-laporan sebelumnya juga menunjukkan bahwa daerah itu menjadi titik rawan untuk penyelundupan manusia. Pak Iqbal segera menghubungi pihak militer Indonesia yang sedang bertugas di bawah kerjasama pelatihan regional anti-terorisme. Kolonel Arif Nugroho, salah satu perwira dari pasukan khusus TNI yang sedang melakukan observasi pelatihan bersama militer Kamboja, menerima mandat untuk menindaklanjuti. Bersama Letnan Farid, ahli intelijen lapangan, dan 2 anggota TNI lainnya, tim kecil dibentuk. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan dari kepolisian Kamboja yang dipimpin oleh Kapten Pitch Dara, seorang perwira muda yang dikenal simpatik terhadap isu perdagangan manusia. Kami tahu tempat itu. Tapi kami tidak bisa masuk secara terang-terangan. Mereka punya mata-mata. Sekali tahu kita bergerak, para korban bisa dipindahkan atau dibunuh, ujar Kapten Pitch dalam bahasa Inggris patah-patah. Kolonel Arif mengangguk, lalu berkata, kita tidak bisa menunggu. Kita bergerak malam ini. Kami butuh penunjuk jalan dan logistik minimum. Tim kami bisa bergerak senyap. Sambil menyusun strategi,
Letnan Farid menganalisis data peta dan sketsa yang ada. Titik koordinat yang ditunjuk mengarah ke zona merah dalam peta pemerintah Kamboja, hutan yang tak masuk dalam pengawasan rutin, dan dipercaya dijadikan tempat aktivitas ilegal, dari penebangan liar, produksi narkoba, hingga perdagangan manusia. Sementara itu, di tempat lain, seseorang diam-diam mengawasi gerak-gerik para korban yang masih disekap. Dialah Lang, warga Kamboja keturunan Vietnam, mantan anggota sindikat yang kini menjadi informan rahasia. Dialah yang mengirim surat ke KBRI. Ia merasa bersalah karena pernah menjadi bagian dari jaringan yang kini menyiksa para perempuan tak berdosa. Lang menyamar sebagai penjaga logistik. Dari balik pondoknya, ia bisa melihat Lastri yang terbaring lemas di luar pondok, tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan pergelangan tangannya mulai membiru karena terlalu lama di borgol. Ia tahu, waktu tak banyak. Jika sindikat memutuskan untuk menghabisi korban yang dianggap tidak berguna, Lastri bisa menjadi korban selanjutnya. Kembali ke Phnom Penh, tim TNI sudah bersiap. Mereka mengenakan seragam sipil, membawa logistik ringan, dan bergerak menggunakan kendaraan lokal. Dalam diam, mereka meninggalkan kota dan memasuki wilayah pedalaman. Perjalanan memakan waktu lebih dari 8 jam. Jalanan tanah, lumpur, dan medan yang hampir tidak bisa dilalui mobil membuat mereka harus berjalan kaki sejauh 5 km terakhir. Dini hari menjelang, saat kabut mulai turun dan suara hutan mendominasi, mereka membangun kamp sementara di tepi sungai kecil. Kolonel Arif memeriksa senjata, senapan serbu laras pendek dan peluru pelumpuh, bukan peluru tajam. Misi ini bukan untuk membunuh, tapi menyelamatkan. Jangan ada nyawa yang hilang, kalau bukan mutlak diperlukan, perintahnya. Sementara Lastri, dengan sisa tenaga terakhirnya, menatap langit. Ia tak tahu hari keberapa ini. Ia hanya tahu tubuhnya semakin dingin, semakin ringan. Ia mulai berhalusinasi, seolah melihat sosok ayahnya datang membawakan selimut dan berkata, "Tidur, Le, sebentar saja." Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, suara ranting patah, langkah kaki, lalu suara samar dari seseorang, dengan aksen asing, berkata, "Ada yang melihat perempuan bernama Lastri." Matanya membelalak. Ia tak tahu mimpi atau nyata, tapi air matanya jatuh, membasahi tanah kering. Di dalam dirinya yang sekarat, secercah harapan muncul untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di neraka itu. Di tengah lebatnya hutan Kratie, Kamboja, udara terasa berat. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi. Cahaya bulan nyaris tak mampu menembus dedaunan lebat yang seperti payung raksasa, menutup langit malam. Di tanah berlumpur itulah tim kecil gabungan TNI dan kepolisian Kamboja berhenti, menyusun rencana taktis. Mereka menyebut operasi ini, Operasi Hutan Hitam. Kolonel Arif Nugroho, pemimpin tim, membuka peta kasar yang dibuat oleh informan misterius, Lang. Di atas tikar dari terpal, Letnan Farid menunjuk satu titik dengan senter kecil. Jika koordinat ini benar, maka pondok penampungan para korban berada di sini, dekat sungai kecil yang bercabang dua. Tapi wilayah ini tidak dipetakan secara rinci, dan sangat mungkin dijaga kelompok bersenjata. Kapten Pitch Dara, perwira kepolisian Kamboja, menambahkan, sindikat ini pintar. Mereka tidak menggunakan teknologi. Mereka tahu sinyal ponsel bisa dilacak. Semua komunikasi mereka pakai kurir jalan kaki atau sinyal bendera. Tradisional, tapi efektif. Tim hanya beranggotakan 9 orang, 4 dari TNI, 3 dari aparat lokal, dan 2 warga sipil yang merupakan bekas korban perdagangan manusia, termasuk Lang, sang informan. Ia berani kembali ke lokasi, meski sadar bahwa jika ketahuan, ia akan dibunuh tanpa ampun. Namun Lang hanya berkata, "Kalau saya bisa bantu selamatkan satu saja, saya bisa tidur lebih tenang." Lang memimpin mereka menembus semak berduri, menyusuri jalur binatang, dan menghindari jalan lebar yang biasa digunakan oleh anggota sindikat. Perjalanan mereka sunyi. Hanya terdengar derap sepatu menapak tanah basah dan napas berat yang ditahan. Setiap suara gemerisik langsung membuat mereka siaga, senapan terangkat, jari dipelatuk. Setelah 2 jam berjalan, mereka sampai di punggung bukit kecil. Dari celah dedaunan, tampak pondok kayu tua di tengah hutan, dikelilingi pagar kawat dan 2 menara pengawas. Di bawah cahaya bulan, bayangan tubuh-tubuh lemah tampak duduk bersandar di luar pondok. Salah satunya, Lastri, dengan rambut kusut,
tangan masih diborgol, dan tubuh gemetar ditelan dingin malam. Letnan Farid mengangkat teropong termal. 4 penjaga bersenjata. 2 di menara, 2 patroli. Tidak ada CCTV. Mereka mengandalkan penjagaan fisik. Kolonel Arif menghela napas. Kita tak bisa menunggu. Lastri bisa mati malam ini. Mereka membagi tim dalam 3 kelompok. Tim A, penyusup, Letnan Farid dan 1 polisi lokal akan mendekati pondok dari sisi belakang, mematikan penjaga secara senyap. Tim B, pembebas, Kolonel Arif, Lang, dan 1 personel medis siap menyelamatkan korban. Tim C, penutup, Kapten Peach dan 2 polisi lainnya siap menahan penjaga yang melarikan diri atau membunyikan alarm. Lang memberi sinyal dengan tangan. 3, 2, 1. Tim A merayap di bawah semak belukar, mendekati penjaga pertama yang berdiri dengan senapan tua. Dalam sekejap, Letnan Farid menekuk tubuh penjaga dengan kuncian leher. Tanpa suara, penjaga kedua tertidur di pos menara, dan berhasil dilumpuhkan dengan suntikan bius. Sementara itu, Tim B menunggu kode, 3 kedipan senter kecil. Setelah muncul, mereka bergerak cepat. Lang membuka pagar kawat dengan alat potong kecil. Lastri, yang awalnya mengira dirinya sedang berhalusinasi, mendengar suara langkah cepat mendekat. Tubuhnya tak mampu bangkit, tapi matanya menatap penuh harap. Lastri, bisik Kolonel Arif. Ia nyaris tak percaya. Suara itu berbahasa Indonesia. Bukan mimpi. Bukan bayangan. Dengan suara serak ia menjawab, "Saya, Lastri, dari Madiun." Lang berlutut dan membuka borgol di tangan Lastri. Tangannya gemetar. Lastri menangis, tubuhnya ambruk di dada Lang. "Kita pulang, Lastri," bisik Lang. Di sekeliling mereka, terdengar tangisan pelan dari para perempuan lain, 8 orang dalam kondisi mengenaskan. Ada yang hanya mengenakan pakaian robek, ada pula yang mengalami luka serius. Satu persatu dibopong keluar. Letnan Farid mengangkat sinyal untuk tim C. Semua korban aman, siapkan evakuasi. Namun tiba-tiba, suara peluru meledak di udara. Braak! Salah satu penjaga yang kembali dari patroli malam memergoki aksi penyelamatan. Ia menembak sembarangan sambil berteriak dalam bahasa Khmer. Tim C langsung merespons. Kapten Peach membalas tembakan dan mengenai kaki si penjaga. Tapi suara tembakan telah membangunkan penjaga lain. Lampu sorot kecil menyala. Situasi berubah kacau. Tim TNI segera membentuk formasi defensif, menutupi para korban dengan pelindung badan. Kolonel Arif berteriak, "Kita bawa mereka keluar. Farid, ambil jalur sungai." Dalam kegelapan dan kekacauan, para korban diseret dalam pelarian. Lastri digendong oleh Lang, meski tubuhnya sudah lemas total. Tembakan demi tembakan menyisir pepohonan, sebagian menghantam batang pohon di dekat mereka. Tapi latihan bertahun-tahun membuat pergerakan tim sangat disiplin. Mereka tahu kecepatan adalah segalanya. Setelah 15 menit lari menerobos semak, mereka sampai di tepi sungai kecil yang sebelumnya sudah ditandai sebagai titik ekstraksi. Sebuah perahu kayu kecil, dikemudikan oleh warga lokal yang menjadi simpatisan, telah menunggu. Para korban dimasukkan satu persatu. Letnan Farid dan Kolonel Arif menjadi yang terakhir naik. Saat perahu mulai menyusuri sungai, suara tembakan mengejar mereka hingga beberapa ratus meter. Tapi arus yang deras dan jalur sungai yang sempit membuat para pengejar akhirnya menyerah. Setelah 2 jam perjalanan di atas air, perahu tiba di sebuah kamp medis rahasia di pinggir desa terpencil. Para korban langsung ditangani oleh tim dokter sukarela yang sudah disiapkan oleh KBRI. Lastri, dalam keadaan setengah sadar, memegang tangan Kolonel Arif. "Saya mimpi, Pak." Kolonel tersenyum lirih. "Bukan, ini nyata. Kamu aman sekarang. Kamu akan pulang." Air mata Lastri mengalir. Di balik tubuhnya yang kurus dan luka yang belum kering, satu hal kembali muncul dalam dirinya. Harapan. 3 hari telah berlalu sejak penyelamatan dramatis di tengah hutan Kratie. Lastri dan 8 perempuan korban sindikat kini berada di bawah perlindungan darurat Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh. Mereka tidur di ruang medis yang dirancang darurat, lengkap dengan penjagaan bersenjata 24 jam. Namun meski tubuh mereka mulai pulih, bayang-bayang ketakutan belum benar-benar pergi.
Lastri hanya bisa tidur 1 jam setiap malam. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan pria bertopeng yang dulu menampar dan menendangnya, yang berkata dalam bahasa kasar, "Kalau kamu lemah, kamu mati." Ia terbangun berkeringat, meski ruangan ber-AC. Kolonel Arif, Letnan Farid, dan Kapten Peach Dara baru saja menyelesaikan laporan gabungan untuk diserahkan ke Interpol dan pemerintah Kamboja. Mereka tahu, tindakan penyelamatan kemarin tidak akan berakhir begitu saja. Sindikat yang mereka ganggu bukan kelompok kecil biasa. Ini adalah jaringan lintas negara, terhubung hingga mafia di perbatasan Laos, dan memiliki kaki tangan di berbagai instansi lokal. Dan benar saja, saat matahari terbenam di hari ketiga, alarm darurat kedutaan berbunyi. Drone pemantau mendeteksi 2 kendaraan tanpa plat nomor yang mengitari gedung kedutaan pada pukul 2 dini hari. Orang-orang bersenjata terlihat di dalamnya. Mereka tidak menyerang, hanya mengamati. Keesokan harinya, Lang, informan lokal yang membantu TNI menyusup ke markas sindikat, hampir dibunuh. Saat ia keluar dari pasar membeli makanan, 2 pria mendekatinya. Salah satu menusuknya dari belakang dengan pisau kecil. Untungnya, Lang sempat melawan dan kabur, tapi luka tusukan di bahunya cukup dalam. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit lokal dalam pengawalan. "Ini bukan peringatan," kata Kapten Peach tegas. Mereka tahu Lang adalah pengkhianat, dan mereka ingin mengirim pesan. Sore itu juga, Kolonel Arif menggelar pertemuan darurat di ruangan khusus kedutaan. Semua perwira terlibat duduk membentuk lingkaran. Di dinding, terpampang peta digital wilayah perbatasan timur laut Kamboja. Kita bukan lagi dalam misi penyelamatan. Ini sudah menjadi operasi pembongkaran sindikat. Kita sudah menyentuh kepalanya. Sekarang mereka menggerakkan cakar, ucap Kolonel. Letnan Farid menambahkan, ada sinyal dari 2 lokasi lain yang mungkin tempat penampungan para korban lain. Informasi ini datang dari data laptop yang kami sita kemarin malam. Tapi tidak bisa ditunda terlalu lama. Korban bisa dipindahkan atau dibunuh seperti kasus-kasus sebelumnya. Dari data laptop milik sindikat, diketahui bahwa Lastri dan para korban berasal dari jaringan perekrutan ilegal berbasis Jakarta dan Surabaya. Mereka dibawa lewat Thailand, lalu masuk ke Kamboja lewat perbatasan darat. Data menunjukkan sedikitnya 56 WNI lainnya diduga masih ditahan di lokasi berbeda. Sayangnya, lokasi-lokasi itu tidak disebutkan dengan gamblang. Hanya ada kode seperti Pangkalan 17A dan Stasiun Malam 3B. Letnan Farid mencocokkan kode itu dengan data intelijen lama yang mengindikasikan adanya kompleks bawah tanah di wilayah Mondul Kiri, hutan belantara yang bahkan lebih sunyi dari Kratie. Sementara itu, Lastri yang masih dalam pemulihan, akhirnya mau memberikan kesaksian secara utuh. Dengan suara pelan, ia menceritakan bagaimana ia dan perempuan-perempuan lain dijebak. Mereka diiming-imingi kerja sebagai pelayan restoran. Namun setelah sampai Bangkok, ponsel mereka disita, dan mereka dibawa malam hari melewati jalan hutan menuju perbatasan Kamboja. Saya dengar dari mereka, kalau kami dijual lagi, ada yang buat organ, ada yang buat prostitusi. Kami dikurung, dikasih makan cuma 2 kali seminggu. Banyak teman saya yang sudah nggak bangun lagi, ujar Lastri dengan mata kosong. Kesaksian Lastri dan data dari laptop membuat pemerintah Indonesia mengirimkan sinyal diplomatik keras. Menteri Luar Negeri RI, dalam konferensi pers, menyatakan, Indonesia tidak akan tinggal diam atas penyiksaan warga negaranya. Kami meminta Kamboja untuk bekerja sama maksimal dalam membongkar seluruh jaringan perdagangan manusia yang mencatut nama Indonesia. Tekanan publik mulai muncul. Media internasional mengangkat kasus Lastri sebagai headline, The Girl Found Chained in the Jungle, Indonesia's Modern Slavery Crisis. Di media sosial, tagar Save Lastri dan tindak sindikat menjadi viral di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun tak semua senang dengan perhatian ini. Dalam rekaman yang berhasil disadap oleh Dinas Intelijen Kamboja, seorang pria dengan suara berat terdengar berkata, "Kalau satu lagi diselamatkan, bakar mereka semua. Jangan sisakan apapun. Biar tidak ada yang bicara." Sebuah peringatan berdarah. Di malam keempat, markas penyimpanan logistik KBRI di pinggiran Phnom Penh terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, jelas ini pesan bahwa sindikat mulai menyerang balik. Mereka tidak segan untuk mengobarkan perang jika terlalu didesak. Dalam rapat keamanan terbatas,
Kolonel Arif berkata, "Kita sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Tapi kita tidak akan mundur. Kita mulai fase 2, tangkap pemimpin sindikat, amankan semua korban tersisa, dan pastikan tak ada lagi lastri-lastri berikutnya." Tim diperbesar. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan tambahan dari unit elit, bekerja sama dengan militer Kamboja. Operasi diberi nama baru, Operasi Keadilan Merah, merujuk pada warna bendera Indonesia dan luka darah yang diderita para korban. Lang, yang belum pulih benar dari luka tusuknya, tetap memaksa ikut. "Saya tahu siapa mereka. Saya tahu jalur rahasia mereka. Biar saya yang tunjukkan." Lastri pun memberikan satu informasi penting. Ia pernah mendengar nama Ko Feasna, seseorang yang disebut sebagai Tuan Besar, pemilik dari 3 lokasi penampungan terbesar. Ia tak pernah terlihat langsung, tapi anak buahnya selalu membawa perintah atas nama Ko Feasna. Mata-mata di lapangan akhirnya berhasil mengaitkan nama itu ke seorang pengusaha properti lokal yang memiliki tambang ilegal, 2 hotel, dan beberapa rumah tersembunyi di perbatasan. Di balik bisnisnya yang legal, ia menjalankan kerajaan gelap perdagangan manusia. Kini, target mereka jelas, Ko Feasna. Tapi menangkapnya tak akan mudah. Ia dilindungi aparat korup, tentara bayaran, dan memiliki informan hingga dalam tubuh pemerintah. Kolonel Arif menatap jauh ke peta. Kalau kita gagal kali ini, bukan cuma mereka yang hilang, tapi harapan juga ikut mati. Dan di tempat yang jauh, di balik villa mewah yang dijaga ketat, seorang pria tua bermata tajam sedang menonton berita penyelamatan Lastri di layar besar. Ia tersenyum dingin dan berbisik, "Permainan baru saja dimulai." Sosok Ko Feasna bukan nama baru di dunia gelap Kamboja. Lelaki keturunan campuran Vietnam dan Kamboja ini memulai karirnya sebagai penjaga malam di sebuah tambang pasir ilegal. Ia cepat naik pangkat, bukan karena kerja keras, tapi karena satu bakat utamanya: kejam, manipulatif, dan tak punya rasa takut. Dalam 10 tahun, ia mengubah tambang tua di Provinsi Mondul Kiri menjadi benteng pribadi. Tapi lebih dari sekadar tambang, tempat itu kini dikenal di kalangan bawah tanah sebagai Istana Neraka, pusat operasional sindikat manusia terbesar di perbatasan timur Kamboja. Dari luar, wilayah itu tampak seperti kawasan pertambangan biasa. Jalanan berbatu dilalui truk-truk besar, tenda-tenda proyek berdiri kokoh, dan penjagaan ketat seolah hanya untuk menjaga alat berat. Tapi di bawah tanah, terowongan besar dibangun memanjang hingga ke perut bumi. Di sanalah, puluhan bahkan mungkin ratusan orang ditahan. Tak hanya perempuan, tapi juga laki-laki muda, termasuk beberapa WNI yang hilang kontak selama berbulan-bulan. Sementara itu di Phnom Penh, Kolonel Arif menerima laporan hasil pengintaian drone yang dilakukan 2 hari terakhir. Gambar-gambar termal menunjukkan gerak-gerik tak biasa di tambang Mondul Kiri. Ada mobil-mobil datang malam hari, dan suara senjata otomatis terdengar dari kejauhan. Tapi belum cukup bukti untuk menyerbu langsung. "Kalau kita terlalu cepat, kita kehilangan semuanya," ujar Letnan Farid. "Tapi kalau kita tunggu terlalu lama, korban bisa dipindahkan atau dibunuh." Lang, yang kini sudah bisa berdiri meski masih diperban, menyela. Ko Feasna tidak seperti bos lainnya. Dia suka memajang korban yang dianggap bermasalah sebagai contoh. "Saya pernah lihat seorang perempuan dipaksa berlutut selama 2 hari di depan para tahanan lain, hanya karena mencoba melawan." Kepalan tangan Lastri mengencang saat mendengar cerita itu. "Saya tahu tempat itu," ujarnya pelan. "Saya pernah dibawa ke sana sebelum akhirnya dipindahkan ke pondok hutan Kratie." Semua mata langsung tertuju padanya. Lastri menambahkan, "Dindingnya dari beton, tapi lembab dan dingin. Tidak ada jendela. Mereka bilang itu tempat pembersihan. Kalau kamu dianggap membangkang, kamu dikirim ke sana untuk disiksa agar jinak." Informasi itu menjadi kunci. Dengan peta lama dari militer Kamboja, mereka mulai memetakan kembali kompleks tambang tersebut. Terlihat ada jalur pengangkutan pasir yang menuju ke terowongan dalam, dan 2 bangunan tua di sisi timur, yang menurut Lastri, digunakan untuk pengkarantinaan korban baru. Operasi besar pun disiapkan. Tim gabungan TNI, militer Kamboja, dan unit elit dari Interpol Asia Tenggara akan dilibatkan. Operasi ini diberi kode, Operasi Rimba Terakhir. Sementara itu di dalam tambang, Ko Feasna duduk di ruang bawah tanahnya yang menyerupai kantor mewah. Dinding dilapisi kayu jati,
karpet merah Persia di lantai, dan lemari penuh anggur mahal. Di hadapannya, seorang pria muda WNI bernama Yusuf, yang sudah 6 bulan tidak terdengar kabarnya oleh keluarganya di Tangerang. Yusuf memandang lurus ke tanah. Wajahnya lebam, dan satu kakinya pincang karena dipukul saat mencoba kabur sebulan lalu. Ko Vyasna menuangkan anggur ke gelas kristal dan berkata, "Kau tahu kenapa saya biarkan kamu hidup? Karena kamu pintar. Kalau kamu tetap kerjasama, saya bisa kirim kamu ke kantor lantai atas. Ada komputer, AC, bahkan wifi. Kau bisa bekerja sebagai pengawas." Yusuf diam. "Jangan seperti Lastri, gadis dari Madiun itu, terlalu keras kepala," ucap Ko Vyasna sambil tertawa pelan. Yusuf menggertakkan gigi. Ia tidak tahu apakah Lastri masih hidup atau tidak. Tapi mendengar namanya saja cukup membangkitkan api kemarahan. Ko Vyasna melemparkan sebuah paspor ke atas meja. "Tanda tangani kontrak ini, dan kamu bukan budak lagi." Yusuf tak menjawab. Tapi dalam benaknya, satu hal kini tertanam kuat. Kalau keluar hidup-hidup dari tempat ini, ia akan ceritakan semuanya ke dunia. Di markas sementara operasi gabungan, briefing terakhir dilakukan. Kolonel Arif membuka sesi dengan suara tegas. "Target kita bukan hanya menyelamatkan korban, tapi membongkar sistem ini sampai ke akarnya. Ko Vyasna harus ditangkap hidup-hidup. Tidak ada ruang kompromi." Letnan Farid akan memimpin penyusupan bawah tanah, menyusuri jalur pasir tua yang dulunya digunakan truk. Kapten Peach memimpin unit luar yang bertugas memutus komunikasi dan menutup semua akses keluar. Sementara Kolonel Arif dan Lang akan menyelinap ke ruang pusat untuk menyelamatkan para korban yang ada di dalam sel. Hari serangan pun tiba. Jam 3.10 dini hari, tim bergerak. Hutan Mondul Kiri gelap pekat, awan menutup bulan. Dedaunan basah karena hujan semalam. Dalam diam, pasukan menyebar. Saat Letnan Farid dan tim bawah tanah menyusup lewat saluran pembuangan tua, Lang memimpin Arif menuju titik koordinat yang dipercaya sebagai ruang eksekusi. Disinilah, berdasarkan pengakuan korban, beberapa WNI pernah ditemukan tewas dengan kondisi organ tubuh hilang. Saat tiba di ruang itu, pemandangan mencekam menyambut mereka. 3 ranjang besi berkarat, bercak darah kering di lantai, dan lemari berisi alat bedah kasar. Di salah satu pojok ruangan, seorang gadis kurus yang masih hidup, terikat pada kursi dengan mata kosong. Lang menghampiri dan membuka tali. "Namamu siapa?" "Dini, dari Jember." Suaranya hampir tak terdengar. "Tenang, kita dari Indonesia. Kamu akan pulang," jawab Arif lirih sambil menggendongnya. Tapi misi belum selesai. Di ruang kontrol atas, Ko Vyasna telah mendapat kabar penyerbuan. Ia memanggil 4 pengawal bersenjata dan mencoba melarikan diri lewat lorong rahasia yang hanya ia ketahui. Namun takdir berkata lain. Di ujung lorong, pasukan Interpol yang menyamar sebagai teknisi sudah menunggu. Dalam sekejap, Ko Vyasna dibekuk. Ia berteriak-teriak dalam bahasa Khmer, "Kalian tidak tahu siapa aku. Kalian akan mati semua." Tapi tak satu pun menanggapi. Borgol besi melingkar di pergelangan tangannya. Seluruh kompleks tambang berhasil diamankan dalam 3 jam. Sebanyak 42 orang korban ditemukan hidup, termasuk Yusuf, yang memeluk Arif sambil menangis. "Saya pikir saya tidak akan pernah keluar, Pak." Di sisi lain, Lastri yang menunggu kabar di kedutaan, mendengar nama-nama yang berhasil diselamatkan. Saat nama Yusuf disebut, ia langsung menutup wajah dan menangis. Yusuf adalah teman satu angkatannya ketika pertama kali direkrut di Jakarta. Mereka sempat satu sel, sebelum akhirnya dipisahkan. Kini, keduanya akan kembali ke Indonesia. 3 minggu setelah operasi besar di tambang Mondul Kiri, sebanyak 42 korban WNI termasuk Lastri dan Yusuf, dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada musik penyambutan, tak ada tepuk tangan, hanya tangis yang tertahan dan wajah-wajah kosong yang memandangi tanah air dengan pandangan tak percaya. Beberapa menangis saat mencium tangan keluarga mereka. Tapi sebagian lain, termasuk Yusuf, hanya diam. Seolah belum yakin apakah mereka benar-benar selamat, atau hanya sedang bermimpi. Lastri melangkah pelan melewati lorong bandara. Tubuhnya masih lemah, tapi langkahnya tegap. Di belakangnya, Yusuf mendorong kursi roda yang diduduki Dini,
gadis muda dari Jember yang sempat ditemukan di ruang penyiksaan Kofeasna. Matanya masih kosong, tapi pelan-pelan, ia mulai menyahut jika namanya dipanggil. Saat Lastri keluar dari pintu kedatangan, ia langsung disambut pelukan ibunya. Tangis pun pecah. "Anakku, Gusti Allah matur nuwun, anakku Bali," isak sang ibu, yang datang dari Madiun bersama petugas dinas sosial. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Sebab kepulangan mereka tak hanya membawa tubuh yang terluka, tapi jiwa yang remuk. Di sebuah rumah perlindungan di bilangan Cipayung, Jakarta Timur, belasan korban kini menjalani rehabilitasi trauma. Ruangan itu dilengkapi fasilitas psikologis lengkap, termasuk terapi seni dan konseling harian. Tapi sebagian besar dari mereka masih belum sanggup bicara. Yusuf, misalnya, hanya akan bicara jika benar-benar diperlukan. Ia lebih suka duduk di bawah pohon ketapang, memandangi langit, sembari memutar-mutar kunci pintu kecil yang dulu ia sembunyikan dari penjaga sindikat. "Kunci ini, satu-satunya yang aku selamatkan dari neraka itu," katanya pelan kepada psikolog. Sementara Lastri mulai menjalani sesi terapi kelompok. Dalam satu pertemuan, ia menceritakan bagaimana ia mencoba bunuh diri saat pertama kali tiba di hutan Kratie. "Saya dikurung di kandang ayam kosong. Di dalamnya cuma ada tikus, bau kotoran, dan sisa makanan basi. Saya berpikir, lebih baik mati daripada terus diperlakukan seperti hewan. Tapi setiap kali saya coba melukai diri saya teringat wajah ibu saya. Saya nggak bisa biarkan beliau melihat saya di dalam peti mati," katanya lirih. Cerita itu membuat seluruh ruangan hening. Dini, yang semula hanya memeluk lutut dan menatap lantai, tiba-tiba berkata, "Saya juga pernah dipaksa makan nasi yang sudah diludahi. Mereka bilang itu tes kepatuhan." Pengakuan demi pengakuan muncul. Beberapa terlalu kelam untuk disebutkan. Tapi dari sanalah proses pemulihan dimulai. Sementara itu di Madiun, Lastri menjadi sorotan media lokal. Para wartawan ingin tahu seperti apa rasanya selamat dari kematian. Tapi ia menolak semua wawancara. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya korban," ujarnya tegas saat ditemui petugas pendamping. Namun, stigma mulai muncul. Beberapa tetangga mulai membicarakan Lastri secara diam-diam. Ada yang menyebut ia bodoh karena mudah dibohongi. Ada pula yang mengaitkan penderitaannya sebagai hukuman karena merantau tanpa izin. Saat Lastri lewat menuju warung, ia sempat mendengar seorang ibu berkata, "Kasihan sih, tapi ya itu, anak perempuan kok nekat keluar negeri tanpa suami, sendirian." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari luka manapun. Lastri masuk ke kamar dan menangis diam-diam. Namun ia menulis sesuatu di buku harian yang selalu ia bawa sejak kembali dari Kamboja. "Kalau aku tidak bicara, tak ada yang tahu bagaimana mereka menyiksa kami. Kalau aku diam, maka sindikat itu menang." Keesokan harinya, Lastri membuat keputusan besar. Ia menemui kepala desa dan menyampaikan niatnya, ingin berbicara di depan umum, menceritakan semuanya. Kepala desa terkejut. Tapi setelah diskusi panjang, akhirnya disepakati, akan diadakan pertemuan warga di balai desa, dengan kehadiran perwakilan dinas sosial dan Polres Madiun. Hari itu pun tiba. Lastri berdiri di depan lebih dari 80 warga, mulai dari ibu-ibu PKK, bapak-bapak RT, hingga remaja desa. Dengan suara tegas, ia membuka cerita tentang bagaimana ia ditipu oleh lowongan kerja palsu, tentang perjalanan gelap ke Thailand, tentang penyiksaan, kelaparan, dan para korban yang tak pernah kembali. "Waktu saya diikat, tangan saya berdarah, dan saya berpikir akan mati. Saya cuma bisa berdoa. Dan sekarang saya tahu, saya diselamatkan agar bisa bicara hari ini, supaya nggak ada lagi yang ditipu seperti saya," ucapnya sambil menahan tangis. Satu persatu warga mulai menangis. Bahkan para tetangga yang dulu mencibir, kini menunduk malu. Setelah Lastri selesai, semua berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Hari itu, Lastri tak hanya membebaskan dirinya, tapi juga membuka mata ratusan orang di desanya. Di tempat lain, penyidikan terhadap sindikat Kofeasna masih berlangsung. Pria itu kini ditahan di penjara militer Phnom Penh, menunggu ekstradisi atau pengadilan lokal. Beberapa rekannya berhasil kabur dan diduga menuju Laos dan Myanmar. Namun, berkat testimoni Lastri dan korban lainnya,
Setidaknya 7 agen perekrut di Indonesia berhasil ditangkap. Mereka selama ini menyamar sebagai agen jasa yang memasang iklan kerja di media sosial. Dalam konferensi pers, Kepala BNP 2 TKI menyatakan, kasus Lastri adalah puncak gunung es. Kami akan bongkar seluruh jaringan hingga ke akarnya. Dan kami akan pastikan korban mendapat perlindungan dan keadilan. Lastri kini menjalani pelatihan kewirausahaan dari program pemerintah. Ia mulai merintis usaha kecil, menjual kue basah dan makanan tradisional dari rumah. Yusuf, yang akhirnya juga kembali ke Tangerang, sering mengirim pesan dukungan lewat WA. Kalau kue kamu sampai Madiun viral, aku jadi reseller pertamamu ya, tulis Yusuf dengan emotikon senyum. Lastri tertawa kecil membaca pesan itu. Meski luka di tubuhnya sudah kering, luka di hatinya masih butuh waktu. Tapi satu hal pasti, ia kini tidak takut lagi. Karena dari kegelapan hutan Kamboja, ia telah kembali. Tidak hanya sebagai penyintas, tapi sebagai saksi hidup, dan suara bagi mereka yang belum bisa bicara. 3 minggu setelah Kofiasna ditangkap dan tambang Mondul Kiri dibersihkan, suasana sejenak terasa tenang. Tapi Kolonel Arif tahu, ini bukan akhir. Informasi dari Interpol mengindikasikan bahwa setidaknya 2 kaki tangan utama Kofiasna berhasil lolos ke arah utara, menembus jalur hutan menuju perbatasan Laos. Nama mereka tercatat. Che Sot, mantan petugas imigrasi Kamboja yang jadi penyedia dokumen palsu untuk korban. Fanak Dara, pria bertubuh kecil dengan tato naga hitam di leher, diyakini sebagai algojo utama dalam ruang karantina. Dari kesaksian Yusuf dan Dini, keduanya terakhir terlihat membawa 9 orang korban, 4 diantaranya WNI, ke dalam truk militer yang tidak berplat nomor, 1 hari sebelum operasi penyelamatan. Artinya, masih ada korban yang belum diselamatkan. Kolonel Arif yang masih berada di Phnom Penh segera menghubungi Kedutaan Besar Indonesia dan otoritas militer Laos. Kami butuh akses masuk. Ini bukan sekadar pelarian biasa. Ini eksodus kejahatan lintas batas. Dengan kerjasama regional ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus, ADMM Plus, tim gabungan TNI, polisi militer Kamboja, dan satuan elit dari Laos disusun. Operasi ini diberi nama Operasi Naga Senyap. Lang, mantan anak buah Kofiasna yang kini menjadi informan resmi, ditugaskan ikut serta. Ia tahu banyak jalur rahasia yang digunakan sindikat selama bertahun-tahun, termasuk Lorong Tikus Nasan, yaitu jalur penyelundupan barang dan manusia dari Provinsi Stung Treng menuju kawasan perbukitan Attapeu, Laos. Kalau mereka kabur, kemungkinan besar ke Attapeu. Banyak tambang ilegal tua di sana yang bisa dijadikan tempat baru. Jelas Lang di hadapan tim. TNI mengirim 6 prajurit Kopassus yang sudah terlatih dalam operasi hutan dan penyusupan lintas batas. Salah satu dari mereka adalah Sersan Mayor Haryo, pria berusia 38 tahun dengan pengalaman operasi di Papua dan perbatasan Filipina. Medan kita kali ini bukan cuma hutan, tapi juga permainan politik, katanya saat briefing. Hari keempat pencarian di hutan perbatasan Laos. Tim bergerak dalam senyap, menyusuri sungai kecil yang dikenal dengan sebutan Sungai Berdarah oleh warga lokal. Konon, sungai itu jadi tempat pembuangan mayat dari konflik antar kartel penyelundupan bertahun-tahun lalu. Lang menunjuk ke sebuah batu besar. Di balik batu itu biasanya ada sinyal. Mereka pakai pemancar low frekuensi untuk komunikasi. Sersan Haryo mendekat dan menemukan bekas tapak sepatu militer yang masih baru, juga sisa makanan kaleng impor dari Thailand. Mereka baru di sini, maksimal 2 hari lalu, ucapnya tegas. Pencarian terus berlanjut hingga malam. Saat tim melewati sebuah jurang kecil, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya di kejauhan. Dengan night vision, mereka melihat bangunan semi permanen, 2 barak logam dengan penjagaan bersenjata. Di belakangnya, tampak 1 kontainer besar berwarna biru, dikelilingi kawat listrik. Itu mereka, bisik Sersan Haryo. Kontainer itu biasanya dipakai sebagai ruang tahanan. Malam itu, tim memutuskan untuk menyusup. Pukul 2.15 dini hari. 2 prajurit Laos menyelinap lewat sisi timur, mematikan 1 titik CCTV. TNI bergerak dari sisi utara dengan senapan teredam. Lang ikut bersama mereka, meski tangannya gemetar. Di dalam kontainer biru, suasana lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. 4 orang WNI, 2 perempuan dan 2 pria, ditemukan dalam kondisi kurus kering,
dengan bekas luka bakar dan suntikan di beberapa bagian tubuh. Salah satu perempuan berbisik lirih saat pintu dibuka, "Kami pikir, kami akan dikubur hidup-hidup." Dari data yang diperiksa, mereka bernama Nur Aisyah asal Pontianak, hilang sejak November 2024. Iman, pemuda asal Batam. Ratna dari Lampung, direkrut lewat Facebook. Damar, buruh asal Indramayu. Mereka langsung dievakuasi ke titik aman, dibawa ke markas militer di Pakse, Laos. Tapi operasi belum selesai. Chesot dan Fanak Dara masih di lokasi. Tepat pukul 4, saat fajar mulai muncul, baku tembak terjadi. Salah satu penjaga markas sindikat melihat pergerakan pasukan dan langsung menyalakan alarm. Tim terpaksa menyerbu masuk. Sersan Haryo berhasil menjatuhkan 3 penjaga. Namun Fanak Dara melarikan diri ke hutan. Ia membawa pistol dan 1 korban yang belum diketahui identitasnya. Pengejaran dimulai. Lang dan 2 tentara Laos menyusuri jalur sempit yang hanya cukup untuk 1 orang. Tak jauh dari sana, mereka mendengar suara rintihan. Dara terlihat menarik seorang anak muda dalam kondisi setengah sadar. Saat melihat pasukan mendekat, ia menodongkan pistol ke kepala korban. "Mundur, atau aku bunuh dia," teriaknya. Sersan Haryo mengangkat tangan, mencoba bernegosiasi. Tapi Dara sudah gila. Ia meletuskan 1 tembakan ke udara, lalu mencoba menembak ke arah pasukan. Dalam sekejap, tembakan balasan menghantam bahunya. Ia jatuh, dan korban berhasil diselamatkan. Dara ditangkap hidup-hidup. Saat diborgol, ia hanya tertawa. "Kalian pikir ini akhir? Masih banyak pabrik lain di luar sana. Kalian hanya menghancurkan 1 pos." Kata-katanya menciptakan ketegangan. Setelah seminggu di Laos, tim gabungan akhirnya kembali. Para korban dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat. Nama-nama mereka kini terdaftar dalam program perlindungan saksi internasional. Lastri, yang mendapat kabar soal penangkapan Dara dan penyelamatan Nur Aisyah, hanya bisa menangis. Ia kenal Nur. Mereka dulu sama-sama dibawa lewat jalur Thailand. Tapi saat dipecah di Poipet, keduanya berpisah. Lastri disiksa di Kratie, sementara Nur dibawa ke jalur lain. Kini mereka sama-sama selamat. Tapi tak sama seperti dulu. Di Jakarta, konferensi pers digelar. Kolonel Arif berdiri di samping Dubes Indonesia untuk Laos, menyampaikan, "Sindikat Kofiasna adalah salah satu dari puluhan jaringan gelap di Asia Tenggara. Tapi dengan bukti dan saksi yang kita miliki, ini akan menjadi presiden besar untuk pembongkaran jaringan global." Fanak Dara dan Chesot kini menghadapi dakwaan di pengadilan internasional. Tapi kekhawatiran belum selesai. Mereka hanya 2 dari ratusan pelaku. Dan seperti yang Dara katakan sebelum ditangkap, masih banyak pabrik lain. Lastri, yang menonton siaran itu dari rumah, menutup televisi pelan. Ia tahu pertempuran belum usai. Tapi hari itu, ia membiarkan dirinya tersenyum. Sebab 1 persatu tembok neraka itu kini mulai runtuh. 4 minggu setelah keberhasilan operasi Naga Senyap, laporan dari sebuah LSM anti perdagangan manusia asal Vietnam mengguncang para penyidik. Dalam laporan tersebut, seorang nelayan bernama Tran Min mengaku melihat sejumlah pria bersenjata memindahkan puluhan orang dengan wajah panik dan pakaian compang-camping ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni di perairan antara Phau Quoc, Vietnam, dan Kepulauan Kos Dach, Kamboja. Pulau itu tidak memiliki nama resmi. Dalam peta maritim, hanya ditandai sebagai Pulau Batu 17. Wilayah tak berpenghuni yang sering dijadikan tempat persinggahan penyelundup. Letaknya sangat strategis, jauh dari pantauan radar, dan terletak di perairan abu-abu yang tidak secara resmi diklaim oleh Vietnam maupun Kamboja. Sebuah lokasi ideal untuk menyembunyikan jejak. Kabar itu segera diteruskan ke tim investigasi ASEAN. Kolonel Arif, yang baru saja kembali dari Laos, menerima laporan dengan wajah tegang. Mereka memindahkan operasional. Sindikat tidak mati. Mereka hanya berganti kulit, ujarnya. Kembali ke Madiun, Lastri menjalani hari-hari seperti orang biasa. Ia sudah mulai membuka warung kecil di depan rumah, menjual es dawet dan gorengan. Tapi malam hari, pikirannya terus kembali ke hutan, ke kandang ayam itu, ke suara cambuk dan jeritan. Trauma masih menyelinap diam-diam. Ia terbangun hampir tiap malam. Suatu sore, ia menerima panggilan dari Yusuf,
yang kini tengah menjalani pelatihan untuk menjadi pendamping korban perdagangan manusia. Las, kamu masih kuat. Apa maksudmu? Tim TNI mungkin akan butuh kesaksian kamu lagi. Mereka temukan camp baru, tapi beda dengan sebelumnya. Ini pulau. Dan salah satu korban yang diselamatkan bilang pernah dengar nama kamu disebut oleh penjaga camp. Lastri terdiam. Dingin menjalari punggungnya. Di Jakarta, pertemuan darurat digelar. Hadir dalam ruangan itu, Kolonel Arif, pejabat BNP 2 TKI, staf Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan Angkatan Laut. Diskusi berlangsung panas. Kenapa tidak langsung diserbu? Tanya salah satu pejabat. Karena ini bukan wilayah resmi negara manapun. Kalau kita masuk tanpa izin, bisa memicu ketegangan diplomatik, jawab perwira Al. Tapi kalau kita tunggu, para korban bisa mati, sahut Kolonel Arif. Akhirnya disepakati, akan dilakukan misi pengintaian senyap oleh tim khusus Al dan pasukan laut dari Vietnam. Mereka akan menyusup ke Pulau Batu 17 sebagai nelayan, mengumpulkan bukti visual dan audio, lalu bergerak jika memungkinkan. Pagi hari, 2 kapal kayu sederhana bergerak dari pelabuhan PHU Kuok. Di dalamnya, 10 personel gabungan menyamar sebagai nelayan. Salah satu dari mereka adalah Letnan Muda Rahmat, perwira muda TNI AL yang mahir menyelam dan infiltrasi laut. 3 jam perjalanan, mereka tiba di sekitar pulau. Dari kejauhan, terlihat asap mengepul. Menggunakan drone mini yang dilepaskan dari bawah perahu, mereka mengamati aktivitas di tengah rimbunnya pohon kelapa dan semak belukar. Yang mereka temukan membuat bulu kuduk merinding. Tenda-tenda bertirai plastik dengan penjagaan bersenjata. Sebuah kontainer dingin, diduga tempat penyimpanan organ tubuh. Deretan jeruji besi dengan belasan pria dan wanita duduk tertunduk lemas. Sebagian tanpa pakaian, tubuh penuh luka. Lebih mengerikan lagi, mereka menangkap suara dari radio penjaga. Korban dari grup Lastri harus segera disiapkan untuk pengiriman. Yang perempuan muda, potong ginjalnya dulu malam ini. Lastri, namanya disebut kembali. Seolah luka itu tak dibiarkan sembuh. Bahkan setelah ia pulang, bayangannya masih menghantui para korban baru. Tim segera menarik diri dan melaporkan hasil pengintaian. Bukti kuat ini cukup untuk membentuk operasi bersama. Kali ini, tidak hanya Kamboja dan Indonesia, tapi juga Vietnam dan Malaysia ikut turun tangan. Operasi penyelamatan pun disusun. Diberi nama Operasi Laut Hitam, misi ini melibatkan satuan elit marinir, unit penyelam, dan kapal cepat. Targetnya, menyerbu pulau dalam waktu 7 menit, membebaskan para korban sebelum satu pun sempat dipindahkan atau dieksekusi. Di Jakarta, Lastri dihubungi kembali. Ia diminta memberikan testimoni jarak jauh melalui video yang akan diputar saat interogasi terhadap salah satu penjaga camp yang tertangkap sebelumnya. Dengan suara bergetar, Lastri merekam. Saya tahu kalian pikir kami akan diam. Tapi suara kami kini sudah terlalu banyak untuk kalian bungkam. Dan saya bersumpah, semua korban akan dibebaskan. Kalian pikir kalian bisa sembunyi di pulau terpencil? Kami akan datang ke neraka kalian, dan membawa cahaya ke dalamnya. Video itu jadi bahan pembakar semangat pasukan. Tanggal 14 Mei, pukul 3.15 dini hari. Gelombang tenang. Langit mendung. Kapal-kapal kecil mendekat dari 3 arah. Dalam hitungan detik, pasukan menyergap. Tenda-tenda roboh, tembakan peringatan diletuskan. Para penjaga panik dan beberapa mencoba melarikan diri lewat speedboat, tapi kapal Al Vietnam sudah siap memblokade. Di balik jeruji, belasan korban berteriak. Di antara mereka, seorang gadis asal Karawang, mengenakan kaos putih penuh darah, menangis sambil memanggil nama ibunya. Ia ditemukan dengan bekas operasi segar di sisi kanan perutnya, diduga sudah kehilangan 1 ginjal. Sementara di dalam kontainer dingin, tim menemukan 3 kantong plastik besar berisi organ manusia, lengkap dengan label palsu rumah sakit. Dalam total, 27 korban diselamatkan, 9 diantaranya WNI. 4 pelaku ditangkap hidup-hidup, termasuk seorang dokter palsu berkewarganegaraan Myanmar. Setelah operasi selesai, Kolonel Arif menelepon Lastri. Las, mereka sebut nama kamu karena takut. Karena kamu bukti bahwa ada korban yang bisa bicara dan mengguncang sistem mereka. Lastri hanya menjawab pelan. Saya bukan siapa-siapa, Kolonel.
Tapi kalau suara saya bisa menyelamatkan satu orang saja, maka semua sakit ini tidak sia-sia. Pulau Batu 17 kini dijaga militer bersama. Pemerintah Kamboja menyatakan akan menjadikan tempat itu sebagai pulau peringatan anti perdagangan manusia, semacam monumen kejahatan agar dunia tak lupa. Lastri kembali ke aktivitas hariannya. Tapi kini, ia tak hanya dikenal sebagai penjual gorengan. Ia mulai menerima undangan ke berbagai universitas dan forum untuk bicara soal realita kelam TKI dan perdagangan manusia. Dan setiap kali ia bicara, ia tak lupa menyebut satu kalimat. Saya hanya satu dari ribuan. Tapi jika kita bersatu, tidak ada lagi yang harus diselamatkan dari kandang ayam di tengah hutan. Di sebuah ruangan tanpa jendela di lantai 4 gedung BIN, Badan Intelijen Negara, Letnan Kolonel Dimas, perwira siber intelijen Indonesia, sedang berdiri di depan layar raksasa. Di hadapannya, hadir pula perwakilan TNI, Polri, dan Departemen Luar Negeri. Gambar-gambar di layar menunjukkan tangkapan layar dari dark web, situs berlogo tengkorak, daftar organ dengan harga, serta foto-foto orang yang wajahnya disensor, namun jelas tak sadar. Ini bukan sekadar sindikat lokal. Kita sedang berhadapan dengan pasar gelap organ internasional, ujar Letkol Dimas. Ia menunjuk satu situs dengan tulisan, VitaTrade. VitaTrade adalah platform jual-beli organ ilegal yang menggunakan sistem blockchain, pembayaran dengan kripto, dan lapisan keamanan canggih yang membuat keberadaannya nyaris mustahil dilacak. Yang mengejutkan, saat salah satu sandi dibobol oleh unit siber Indonesia, muncul foto Lastri, saat masih terbaring di kandang ayam, tangannya diborgol, dengan keterangan, unit wanita, usia 24, ginjal kanan, belum digunakan. Dikirim dari Kampung Phat, Kamboja. Lastri sudah menjadi komoditas sejak lama. Meski ia berhasil lolos, jejak digitalnya masih dijual. Di Madiun, Lastri tengah duduk di teras rumah ketika Yusuf datang sambil membawa laptop. Wajahnya tegang. Kamu harus lihat ini. Saat Lastri melihat tangkapan layar dirinya yang dipajang sebagai barang dagangan, tubuhnya gemetar. Nafasnya tersengal. Ia memeluk lutut, tak berkata-kata. Aku pikir mereka selesai. Tapi ternyata mereka masih punya aku di dalam sistem mereka. Yusuf memegang tangannya erat. Mereka mungkin punya gambar kamu. Tapi kamu hidup, kamu bicara, dan kamu akan menghancurkan mereka. Sementara itu, unit siber di Jakarta memutuskan untuk menjebak sindikat lewat satu hal, menggunakan data Lastri sebagai umpan. Mereka memasang iklan palsu, dengan modifikasi sedikit pada gambar, dan berpura-pura menjadi penjual baru dari Myanmar. Tujuannya, memancing pembeli dan broker untuk menghubungi. Selang 2 hari, ada respons. Seorang pengguna dengan nama akun Smedhunter 88 mengirim pesan. Tertarik. Butuh ginjal perempuan muda, sehat, bisa kirim ke Bangkok. Dari sini, BIN mulai menelusuri IP, pola transaksi, dan jalur logistik. Jejak digital menunjukkan bahwa penggunanya berada di Chiang Rai, Thailand Utara. Sementara itu, Kolonel Arif kembali dilibatkan. Bersama tim gabungan ASEAN, ia berangkat ke Chiang Rai menyamar sebagai pengusaha pengiriman barang medis. Mereka menyusuri rumah sakit tua, klinik ilegal, dan gudang obat. Salah satu tempat mencurigakan adalah bekas klinik di pinggir kota yang telah tutup sejak pandemi, namun lampu dalamnya masih menyala saat malam. Dari pengamatan drone, terlihat beberapa pria berpakaian seperti dokter masuk keluar dengan tas medis besar. Penyergapan dilakukan 3 malam kemudian. Pasukan menyusup lewat jalur belakang, memutus listrik, dan mengepung. Di ruang bawah tanah klinik tersebut, ditemukan 5 orang korban. 2 diantaranya dalam kondisi baru saja selesai operasi. Salah satu korban, perempuan berusia 19 tahun dari Indonesia Timur, hanya bisa berkata, mereka bilang, aku hanya tidur sebentar. Tapi pas bangun, aku sudah tidak punya ginjal. Namun yang lebih mengejutkan adalah penemuan server di ruangan itu. Server itu ternyata adalah salah satu node pengelola transaksi dari situs VitaTrade. Kembali di Jakarta, tim digital forensik menghabiskan waktu berhari-hari membongkar sistem. Mereka berhasil melacak sejumlah broker yang mengatur distribusi korban, termasuk satu nama yang terus muncul, Dr. Komsan Fongchai, seorang mantan dokter militer Thailand yang sudah lama hilang dari radar. Dalam investigasi berikutnya,
Diketahui bahwa Komsan adalah orang yang pertama kali membawa Lastri dari Thailand ke perbatasan Kamboja, sebelum diserahkan ke jaringan lokal. Ia dikenal sebagai pengantar senyap, ahli membuat dokumen palsu, dan merancang sistem pengiriman organ manusia melalui jalur udara dengan identitas ganda. Lastri diminta bersaksi melalui video lagi. Tapi kali ini, ia ingin datang sendiri. Didampingi Yusuf dan 2 pendamping hukum, Lastri pergi ke Bangkok untuk melihat langsung para pelaku yang sempat menjualnya. Saat di ruang interogasi, Lastri hanya menatap dingin ke arah salah satu tersangka, pria berkepala plontos, mengenakan baju tahanan biru. "Kamu ingat aku?" Lastri bertanya. Pria itu tak menjawab, namun sorot matanya penuh takut. "Dulu kamu bilang aku hanya barang. Tapi lihat sekarang, barang ini berdiri dan menatap kamu dari seberang jeruji. Kamu pikir kami diam? Kamu salah besar." Kepolisian Thailand akhirnya menyetujui ekstradisi para tersangka ke Indonesia karena sebagian besar korban adalah WNI. Disinilah, pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan bahwa akan dibentuk Lembaga Nasional Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, dan Lastri diminta menjadi bagian dari Dewan Konsultatif. Tawaran itu membuatnya gemetar. Ia bukan siapa-siapa, hanya gadis desa yang dulu dijebak janji kerja, tapi kini diminta mewakili suara ribuan yang tak bisa bicara. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan baju batik sederhana. Wajahnya masih menyimpan trauma, tapi juga keberanian. "Aku gak bisa sembuhin semua luka, tapi aku bisa pastikan gak ada lagi Lastri-Lastri lain di luar sana." Namun di balik keberhasilan itu, satu hal masih jadi misteri. Siapa pendiri asli Vita Trade? Dalam sistem yang dibobol, muncul satu file terenkripsi bernama "Hati-hati Dok". Saat dibuka oleh tim siber, isinya hanya satu kalimat, "Kalian baru menjebol pintu depan, tapi gudangnya masih 10 lantai di bawah." Suasana Bandara Soekarno-Hatta pagi itu berbeda. Di terminal kedatangan internasional, deretan kursi didominasi oleh wajah-wajah penuh harap dan mata yang sembab menahan tangis. Para ibu berdiri sambil memeluk map berisi dokumen, ayah-ayah membawa bingkisan sederhana, dan anak-anak kecil tak berhenti memandang ke arah pintu kaca otomatis. Hari itu adalah hari pemulangan besar para korban perdagangan manusia dari Kamboja dan Thailand. Total 47 WNI, di antaranya 19 perempuan, akan tiba dalam satu rombongan. Mereka adalah hasil dari Operasi Naga Senyap dan Operasi Laut Hitam, 2 operasi militer dan diplomatik lintas negara yang menyingkap neraka tersembunyi di hutan dan pulau Asia Tenggara. Di antara kerumunan, berdiri Lastri, mengenakan blus putih sederhana dan kain batik dari kampungnya. Di dada kirinya tersemat pin kecil, logo Lembaga Nasional Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, lembaga baru yang kini menjadikan Lastri sebagai salah satu anggota kehormatan. Tapi ia tidak berada di situ sebagai pejabat. Ia berdiri di sana sebagai saksi, sebagai kakak, sebagai sesama penyintas. Pintu kaca terbuka perlahan. Seorang demi seorang keluar dengan langkah ragu. Beberapa masih memakai pakaian yang disumbangkan oleh lembaga kemanusiaan di Bangkok, kaos oblong, celana training, atau selimut lusuh. Namun semua membawa ekspresi sama, bingung, lega, takut. Tangis pertama pecah saat seorang ibu parubaya berlari memeluk putrinya yang tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Lalu disusul jerit haru lain, tangisan diam, peluk tak lepas. Satu demi satu korban kembali pada keluarganya. Lastri berdiri memandangi semuanya dengan mata berkaca. Di tengah kerumunan, seorang gadis mendekat pelan. Ia adalah Siska, gadis asal Cianjur yang sempat dipenjara di Pulau Batu 17, dan kini akhirnya kembali ke tanah air. "Mbak Lastri." Lastri menoleh. Mereka saling memandang. "Terima kasih. Kalau bukan karena Mbak, mungkin aku udah tinggal nama," bisik Siska, lalu langsung memeluknya. Pelukan itu, dalam keheningan bandara yang kini gemuruh oleh tangis dan tawa, menjadi lambang akhir dari perjalanan panjang. Tapi juga awal dari perjuangan baru. 2 minggu kemudian, diadakan Konferensi Nasional Anti Perdagangan Manusia pertama di Indonesia. Lastri diundang untuk membuka acara dengan pidato. Ruangan penuh, pejabat, diplomat, relawan, penyintas, jurnalis, dan mahasiswa. Sorotan kamera menyorot podium kecil yang dinaiki perempuan muda dari Madiun, yang dulunya hanya gadis desa yang ingin kerja di luar negeri. Suara Lastri bergetar, tapi penuh. "Saya bukan aktivis.
Saya juga bukan ahli hukum. Saya hanyalah korban. Tapi justru karena itu, saya tahu seperti apa rasanya menjadi tak berdaya. Saya tahu seperti apa rasanya diperlakukan bukan sebagai manusia. Waktu saya dipenjara dalam kandang ayam di hutan Kamboja, saya pikir hidup saya selesai. Tapi ketika TNI datang, saat saya mendengar suara Indonesia dari radio yang diselipkan di bawah tanah, saya sadar, kami belum dilupakan. Hari ini saya berdiri, bukan hanya mewakili diri saya, tapi mewakili suara ratusan, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu warga negara Indonesia yang masih terjebak di luar sana, dijual, dibohongi, disiksa, dan dibungkam. Jangan biarkan kisah kami hanya jadi berita satu hari. Jangan biarkan nama-nama kami hanya menjadi statistik. Perdagangan manusia bukan sekadar kejahatan. Ia adalah bentuk kematian yang berjalan dalam diam. Saya tidak akan berhenti bicara. Dan saya harap, kalian juga tidak. Ruangan sunyi beberapa detik, sebelum kemudian meledak dalam tepuk tangan berdiri. Beberapa diplomat asing bahkan tak kuasa menahan air mata. Setelah konferensi, pemerintah mulai menggulirkan beberapa kebijakan besar. Pembentukan Satuan Tugas Nasional Pencegahan dan Penindakan Perdagangan Orang. Penambahan sistem pelaporan online langsung ke KBRI luar negeri, khusus korban TKI. Audit ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja, dengan blacklist bagi yang melanggar. Namun di balik semua langkah maju itu, fakta masih menyakitkan. Masih ada ribuan WNI yang hilang kontak sejak 3 tahun terakhir. Banyak diantaranya diduga terperangkap dalam skema serupa. Lastri kini tinggal di Madiun bersama ibunya. Warung dawet yang dulu menjadi tempatnya mengobati trauma kini ramai dikunjungi warga. Bukan untuk beli es semata, tapi juga minta cerita, minta nasihat, bahkan hanya untuk bilang, kami bangga padamu. Setiap sore, Lastri membuka kelas kecil untuk para perempuan muda desa. Ia mengajari mereka cara membaca kontrak kerja, cara melaporkan pelecehan, dan cara menolak bujuk rayu agen palsu. Kalau kalian ingin kerja ke luar negeri, boleh. Tapi kalian harus tahu hak kalian. Jangan mau jadi korban seperti aku dulu, ujarnya sambil menunjukkan paspor dan dokumen-dokumen ilegal yang dulu membawanya ke neraka. Yusuf, yang kini resmi bekerja di lembaga pendampingan hukum, sering datang membantu. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka pasangan, tapi ada kebersamaan di antara mereka, seperti dua jiwa yang disatukan oleh luka yang sama. Beberapa bulan kemudian, Lastri mendapat undangan dari PBB untuk bicara di Jenewa dalam forum khusus perempuan korban perdagangan manusia. Ia hampir menolak. Aku hanya orang kampung, Gus. Tapi Yusuf menjawab, dan justru karena kamu orang kampung, dunia harus dengar kamu. Karena selama ini, suara orang kampung gak pernah sampai ke panggung internasional. Lastri berangkat. Ia berdiri di panggung megah, dengan penerjemah di sampingnya. Di hadapan diplomat dari puluhan negara, ia berkata, saya tidak ingin dibela. Saya ingin agar tidak ada lagi yang perlu dibela. Jangan tunggu orang jadi korban dulu baru bertindak. Akhir tahun, Lastri kembali ke hutan Kamboja. Tapi bukan sebagai korban, melainkan relawan pengumpul data lokasi-lokasi penyekapan yang belum diungkap. Ia masuk bersama pasukan PBB, dan saat melihat sisa kandang ayam tempat ia dulu diborgol, ia hanya tersenyum getir. Ia mengambil batu kecil dari sana, membungkusnya dalam kain, dan membawanya pulang ke Madiun. Batu itu kini ia letakkan di sudut rumah, dekat jendela, di atas meja kecil. Di sampingnya ada secarik tulisan tangan. Dari tempat paling gelap aku pernah dipenjara. Tapi dari tempat itu juga, aku belajar menyala.